Oke. Kalau menggunakan literatur review itu semuanya padat, banyak pekerjaan sebetulnya, tapi itu semua paper work ya. Nah itu harus di apa namanya dicatat, tercatat semuanya biar nggak bingung. Masukkan ke bibliographic software. Nah topik kali ini hari ini kira-kira saya akan mengcover ini ada 6, jadi sampai jam 6 sore. Terus kita mulai dari pertama ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan langsung bertanya saja sih, disampaikan ke Pak siapa namanya, Mas Bimo ya. Nah, ketika mau nulis itu sebetulnya kalau ini kan tidak hanya sekedar merangkum, tidak hanya membuat review paper gitu, tapi harus dipublikasikan kan. Nah, ketika dipublikasikan itu kita harus jelas gitu. Slide berikutnya saya menjelaskan sedikit bahwa kalau mau menulis literatur review, kalau saya senang menggunakan contoh yang sudah ada. Alasannya sih sederhana, karena banyak di luar itu banyak contoh paper-paper yang sudah bagus gitu. Nah kita tiru caranya menulis saja gitu. Stylenya apa? Format tulisan totalnya seperti apa? Jadi biasanya kalau saya mau menulis, terutama bagi yang baru mau menulis gitu ya, coba cari paper yang Anda senang gaya bahasanya, disimpan. Kemudian Anda senang struktur penulisannya, format penulisannya, cara menulisnya. Jadi ini 2 paper. Kemudian ketiga, cari paper yang Bapak Ibu itu senang metodenya. Kemudian keempat, biasanya result dan discussion. Jadi bisa jadi Bapak Ibu itu menggabungkan 4 jenis paper, caranya, kemudian dijadikan tulisan Bapak Ibu. Ini hanya stylenya saja. Bapak Ibu meniru metodenya dari paper ini, kemudian meniru result discussion dari paper lain, kemudian writing language-nya dari paper lain, gitu. Sehingga lebih mudah. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Kak Winnie, masuk nggih. Oke, Bu Nur Hayati. Ya, jadi kalau tadi kita milih paper, kan tadi suruh milih yang mana yang sesuai dengan gaya bahasa kita, dapat 1 paper yang cocok. Terus cara menulisnya, kita dapat 1 paper yang cocok. Kemudian desainnya, kita dapat 1 paper yang cocok. Jadi 3 paper itu kita gabung gitu maksudnya, Pak? Iya, gabungkannya kan bukan materinya, tetapi berarti satu melihat strukturnya, satu metodenya menulisnya pakai gayanya si A, resultnya pakai gaya si B, gitu nggak apa-apa. Itu yang paling gampang. Berarti tidak harus dalam 1 paper itu kita istilahnya tidak semuanya harus diikuti gitu loh. Misalnya kita hanya ngikuti dari gaya bahasa dia gitu, it's okay nggih. Oke banget. Karena menyesuaikan dengan tulisan kita juga, atau kalau saya mengistilahkan itu karakter kita sebagai penulis, sebagai peneliti ya, kita kepengennya modelnya seperti ini, jadi nggak apa-apa. Iya, matur nuwun. Saya ada contohnya sih, tapi bisa tak share nggak ya, kelihatan nggak ya, sebentar ya. Mungkin PPT-nya ditutup dulu kali apa ya Pak, terus nge-share yang file artikelnya itu gitu.
Oh gitu, top Pak presenting. Winnie, boleh tanya Pak Winnie? Nggih, Oke, baru Bu. Ina monggo. Ya, Pak Win. Nggih. Kalau kita ngikutin mau memasukkan literatur reviewnya itu di jurnal, itu kan biasanya jurnal-jurnal itu kan punya metode sendiri-sendiri untuk penulisannya. Oh, betul, iya. Artinya kan pada saat kita ingin mencontoh, itu ya mestinya ya kita maunya itu ke jurnal apa begitu kan. Kemudian dia menginginkan gaya metode penulisannya itu seperti apa. Ya kan begitu toh Pak Win mestinya ya. Not that much. Kalau jurnal itu biasanya hanya menentukan misalnya nulisnya model IMRAT misalnya. Ada introduction, metode, result, discussion gitu ya. Itu model IMRAT. Tapi kadang mereka membebaskan. Kalau yang non medis, non health itu biasanya tidak seperti itu, lebih bebas. Nah, yang saya maksudkan adalah seperti ini contohnya. Bentar. Ambil Pak Win nyari-nyari. Saya mau tanya lagi Pak Win. Kalau mau mencari contoh-contoh itu, ada nggak web-web yang disarankan supaya kita tidak mencontoh yang salah gitu loh? Paling gampang kalau saya adalah mencontoh jurnal-jurnal yang sudah Q1, Q2. Itu saja sih. Karena stylenya bisa macam-macam. Iya. Kalau hanya style penulisan itu nggak apa-apa Pak Ibu. Nah ini contohnya sebuah mini review yang sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu melihat di sini tidak menggunakan IMRAT ya. Kalau memang jurnalnya tidak menggunakan IMRAT, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan IMRAT. Tapi nek biasakan menulis dengan IMRAT karena akan jauh lebih mudah merubah dari bentuk IMRAT menjadi non IMRAT daripada non IMRAT menjadi IMRAT. Itu akan lebih rumit. Nah, di sini dari introduction kemudian purpose design of OSCE ini kan lebih menjelaskan tentang assessment di OSCE itu sendiri. Seperti ini, kemudian validity, cost, reliability, educational impact. Sederhana sekali, ini sangat sederhana. Untuk pemula penulis review seperti ini nggak apa-apa sih. Kemudian di sini kan conclusion ya, conclusion. Ini sederhana banget, sangat sederhana. Loh Pak, artinya mini review itu apa Pak? Nah, kalau masalah istilah sih nanti banyak perdebatan ya. Istilahnya itu banyak sekali. Mau literatur review, mini review apa. Kalau saya paling gampang melihatnya adalah satunya sistematik, satunya enggak gitu. Karena kalau sistematik itu memang caranya sistematis sekali, sehingga bisa ditiru orang lain. Kalau non sistematis, itu orang lain nggak bisa meniru metodenya lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau systematic review harus bisa. Pak Winnie, kira-kira berapa jurnal yang harus kita baca ya Pak minimal untuk bisa membuat literatur review? Oh, ini kok pertanyaan selalu berulang ya kayak gini nih, yang khusus ini gitu. Berapakah yang direview? Sebetulnya pertanyaannya bukan seperti itu. Kalau saya ketika memulai review, biasanya saya akan memulai dengan membaca minimal 10 sampai 20 paper review gitu. Itu biasanya. Kemudian masalah paper, berapa paper yang di review. Nah, ini banyak miskonsepsi. Misalnya, oh kalau S1 ya direview sekian saja, S2 sekian saja gitu. Jangan berdasarkan total papernya, tetapi adalah berdasarkan tujuan reviewnya itu sendiri. Bisa menjawab enggak. Makanya saya cerita tadi, membuatnya kalau kita memilih
struktur mana yang akan kita tiru gitu. Kalau akan kita tiru seperti ini, kalau butuhnya memang 20 paper ya 20 paper, sisanya 30. Kalau ternyata 15 bisa ya 15. Tergantung kita sudah bisa menjawab pertanyaannya enggak. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Sebetulnya bagaimana sih cara penulisannya gitu. Apa sih gitu. Jadi Ya, kalau makasih Pak. jumlah jangan deh. Oke. Yuk. Sekarang saya stop. Saya share lagi PowerPoint saya. Nah, yang berikutnya adalah research question. Sebetulnya, maksud saya research question itu bukan seperti research question di paper itu atau di jurnal itu, tapi lebih ke arah Bapak Ibu ini kepengen mencari apa sih, pengen tahu apa sih, itulah yang dijawab. Nah sekarang nih PR-nya nih, jangan PR ya, langsung aja workshop. Bisakah dari Bapak Ibu yang punya question, istilahnya saya bentuk research question ya. Buat apa ya? Yang agar Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi ada yang ingin memberikan sharing research question-nya atau keinginan tahuan tentang apa gitu? Monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau share. Oke, nah gini, pertanyaan seperti ini bagus-bagus saja sih menurut saya gitu. Karena apa ya? Kadang Bapak Ibu itu cari pertanyaan aja takut gitu loh. Kenapa sih tanya itu takut? Kan tinggal dicari di review paper, mereview paper, kalau tidak terbukti ya kita jelaskan saja tidak terbukti gitu. Kalau di systematic review itu ada hal yang unik, yaitu coba deh baca di Cochrane deh atau yang non Cochrane. Saya sebutannya istilahnya Cochrane style dan tidak ya. Harap Bapak Ibu pahami. Ini putus-putus ngomongnya mungkin jangan. Putus-putus banget. Boten itu. Iya, ngomongnya rasa seru jenengan. Kayaknya Pak yang putus-putus. Napa kecepatan bicaranya di slowkan Pak Bos? Oh, slow. Oke. Gaya Solo. Gaya Solo. Oke. Jadi begini. Kalau saya mengistilahkan sebagai Cochrane style dan non Cochrane style. Karena memang uniknya adalah Cochrane itu punya style sendiri dan grupnya kemarin yang Australia itu juga ada sendirinya juga Cochrane. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa di luar banyak yang non Cochrane gitu. Jadi kan kaget gitu. Tidak semuanya stylenya berdasarkan Cochrane. Nah, kalau Bapak Ibu melihat hasil systematic review, ada beberapa systematic review yang resultnya itu conclusion-nya itu tidak konklusif. Saya pernah baca di Cochrane, menjawabnya seperti hasilnya menunjukkan apa ya, kalau nggak salah ada hasilnya menunjukkan efektif, namun langsung ditulis namun dikarenakan penelitian yang ada di bidang ini masih terlalu sedikit, sehingga kita tidak bisa menggunakan ini sebagai panduan. Jadi unik sekali, sangat tidak konklusif. Nah, yang harus dipahami menurut saya adalah bahwa yang namanya systematic review atau review paper, jika menemukan sesuatu yang tidak konklusif,
ditulis saja karena memang itu temuannya. Temuan tidak konklusif kan nggak apa-apa, tapi kan based on evidence bahwa memang tidak konklusif, sehingga bukan asumsi semata. Itu penting sekali. Sehingga peneliti di masa depan bisa mengulang metodenya ketika sudah banyak orang melakukan penelitian di bidang itu. Siapa tahu terus nanti lebih konklusif. Begitu sih. Nah, yang Bapak Ibu harus ketahui juga, kalau modelnya systematic review itu kan apa ya namanya, menghindarkan bias. Tetapi kalau review biasa boleh bias kok. Nanti saya tunjukkan kenapa boleh bias. Kira-kira begini layoutnya. Jadi begini, kalau systematic review, semoga kelihatan. Seperti ini saja ya. Ini sistematis sekali. Yang ini non sistematis. Kadang systematic review itu menghindarkan bias. Yang ini terserah penulisnya, gampang. Contoh yang paling gampang begini. Kalau di kelas, saya selalu mencontohkan ini. Ini pertanyaan buat ibu-ibu nih. Syarat pakaian wanita sholat itu apa? Bisa dijawab? Kelihatan pokok kelihatan muka dan telapak muka dan wajah. Oke, kemudian ada yang lagi? Lain? Tidak transparan. Tertutup semua. Tidak transparan, oke. Kemudian? Longgar. Terus apa lagi? Tidak menggunakan warna yang mencolok. Oke. Tidak sumuk. Tidak sumuk. Oke. Muka dan tangan kelihatan, tadi longgar, warna kalem. Apalagi? Kalau orang Indonesia itu pasti ibu-ibu pakainya apa? Ibu-ibu pakai apa kalau di sini? Pakai mukena katun Jepang. Mukena itu kata kuncinya, kata lainnya apa? Ruko. Yang dari barat apa? Ayo. Bukan mukena, ruko. Sampun. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang nih. Kalau saya ingin membuat review paper tentang syarat sah sholat pada wanita pakaian, maka kalau orang Indonesia mesti banyakan menulis mukena juga kan? Nah, pertanyaan saya sekarang ini, orang yang pakai mukena itu orang Muslim atau non Muslim? Kalau salah bukan gitu. Kalau mukena itu selalu harus dipakai oleh perempuan nggak untuk sholat? Tidak harus mukena. Pokok syaratnya itu memenuhi. Oke, yang lainnya gimana? Iya, kalau istilah mukena itu kan hanya untuk Indonesia. Kalau yang misalnya di luar ya memang tidak pakai kata mukena. Yang penting bisa himar juga bisa. Yang pakai mukena itu orang mana sekarang? Kalau setahu saya Malaysia. sih di Indonesia iya istilah mukena. Malaysia. Mukena itu kan hanya istilah ya. Di Filipina ada yang selatan. Model baju mukena yang dipakai khusus untuk sholat
sepengetahuan saya ya, itu ya hanya Indonesia dan Malaysia. Paling gampang kalau Bapak Ibu ini melihat di Saudi Arabia gitu ketika umroh. Di sana yang pakai mukena itu hanya orang Indonesia atau Malaysia. Pertanyaannya kan, jika Bapak Ibu ini membuat review paper tentang baju untuk sholat bagi wanita, ketika menulis mukena, Bapak Ibu sudah bias. Berarti biasnya ke Indonesia, ke Malaysia. Nah, jadi saya tidak mengatakan itu salah, tidak. Kalau kembali ke slide yang di sini, makanya kalau systematic review itu tidak boleh fokusnya jadi mukena, suku, dan lain sebagainya. Kalau systematic review, karena apa? Kita harus tahu bahwa mukena itu hanya ada di satu lokal saja, yang lainnya enggak. Nah, tapi kalau review paper, saya mau mereview tentang mukena, itu boleh-boleh saja. Jadi itu sebenarnya bias, kalau istilah saya. Nah, sampai di sini paham ya tentang sekilas review dan systematic review, bedanya apa? Nah, nanti kita melangkah ke mind map. Sekarang kita melangkah ke mind map. Mind map itu apa sih? Mapping apa yang kita pikirkan. Caranya, caranya ini sebetulnya dari reflection tadi bisa membuat mind map, bisa membuat mind map. Saya tambah tadi misalnya seperti ini. Pertanyaannya Mas Kobu tadi apa? Pendidikan jarak jauh ya. PJJ. Ada PJJ, ada skills, ada kedokteran. Aktivitas ya. Coba kita lihat lagi. Oke, saya melihat ini ya. Jadi yang tempatnya Mas Kobu ya, lihat fokusnya ada di PJJ sebetulnya. Oke, efektivitas, kemudian transfer dan skills kedokteran. Kalau kita lihat ini berarti nanti kira-kira di review papernya Mas Kobu harus ada pembahasan tentang program jarak jauh, kemudian efektivitas transfer, Nah, jangan hanya skill. Berarti nanti di sini termasuk knowledge dan skill. Iya enggak? Kemudian khusus skill kedokteran. Jadi nanti di reviewnya kira-kira yang dibahas harus ini. Nah, caranya membuat mind map seperti apa? Ini pertanyaannya ya. Question. Kemudian di sini tentang PJJ. Di sini tentang efektivitas untuk
transfer itu. Kemudian di sini skill dan knowledge. Kemudian di sini medical skill. Bapak Ibu bisa menggunakan software online di internet. Coba deh google.id coba. Sign in atau register menggunakan Gmail. Nah, di sini nanti yang dibahas apa? Nah, ini ada subbahasan lagi. Bapak Ibu harus bisa mengisi ini. Nah, ini pertanyaannya adalah apa yang perlu diketahui ketika membahas PDG? Iya nggak? Kira-kira kan seperti itu. Oke, ini bisa lihat di sini ya. Google.id. Itu Google ya Pak Winnie ya? C ya? Iya, Bukan. C. O-nya C-nya satu, dua. B-nya dua. Ini. Ya. Contohnya saya share seperti ini. Mas Winnie Kenapa? tanya. Mas Winnie tanya. Ini. Bu Rini. Itu Ini. bedanya dengan Google, dengan mind map yang biasa itu apa? Beda? Kami. Oh, Cuma sama yang enak. lebih, tapi memang sistemnya beda ya dengan mind map yang biasa. Sama, cuma bedanya ini online. Jadi kita bisa kolaborasi Gimana? dengan, karena ini online itu bisa kolaborasi. Oh gitu. Persis seperti Google itu. Kalau saya lihat ya, kayaknya kalau mind map yang lama itu nggak bisa ke kiri ya, dia ke kanan terus ya. Ke kiri bisa, Bu. Yang mind map yang lama juga bisa ke kiri. Bisa diatur. Kalau gambarnya kan kayak mind map yang lama itu loh, ini yang biasa itu loh. Iya, sama. Oke. Coba Bapak Ibu membuat mind map. Saya beri waktu 10 menit sampai jam, enggak 10 menit lah, sampai jam 10.15 membuat dari masing-masing dari pertanyaannya sendiri, dari research question-nya sendiri, kemudian dibuat mind map seperti ini. Monggo, nanti ada yang share,